Hey guys, welcome back to my channel. Bareng gue lagi di sini. Dan di video kali ini gue akan membahas satu killer yang gue lewatkan dalam Forsaken. Killer paling baru yang ditambahkan yaitu Nosferatu. Oke, setelah sekian lamanya akhirnya kita kembali lagi ke pembahasan killer dalam Roblox Forsaken. Ada satu killer yang sudah ditambahkan secara ofisial, namun belum sempat gue bahas, di mana killer ini pernah muncul di episode SpongeBob, yaitu vampir kematian gaming ini. Video kali ini gue akan membahas mulai dari lore sampai ke hal menarik dari killer Nosferatu suaminya Slendrina ini. Akan kita kulik di video kali ini. Tapi sebelum mulai jangan lupa untuk pencet dulu tuh tombol like sama subscribe-nya. Dan follow IG gue, linknya di deskripsi. So tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasan kali ini. Kalian mungkin sudah pernah mendengar dan melihat Nosferatu dalam game ataupun film lain. Tapi ya bentuknya beda-beda. Namun dalam Forsaken bentuknya beda banget dengan yang kita tahu. Dalam game Roblox Forsaken, Nosferatu adalah humanoid berkulit gelap yang mengingatkan pada stereotip vampir standar dengan tangan bercakar kemerahan, rambut hitam yang diikat tinggi, dan telinga segitiga hitam di dekat bagian depan kepalanya. Ia mengenakan setelan hitam dengan lapisan dalam dan keram merah dan diselimuti jubah gelap. Nosferatu memiliki sepatu bot hak tinggi hitam dan topeng berwarna merah gelap dengan lubang mata merah menyala. Dalam lore-nya Nosferatu di Forsaken, menurut Striga, yaitu salah satu NPC di lobby, Nosferatu termasuk dalam generasi vampir kuno yang dipanggil oleh Dracula, penguasa mereka, yang membuat kesepakatan melalui sebuah buku terkutuk yang dikenal dengan Necrobloxicon berabad-abad yang lalu. Sedikit yang diketahui tentang Dracula, tetapi kesepakatan itu disertai dengan kutukan berbahaya yang memaksa vampir untuk menguras semua kehidupan dari para Robloxian untuk bertahan hidup. Untuk menghindari deteksi dan pemusnahan oleh admin Roblox karena sifat predator mereka, para vampir menetapkan hierarki yang sangat ketat untuk mengendalikan generasi yang lebih muda. Nosferatu, meskipun berasal dari generasi yang sama dengan Striga, membenci hierarki ini, mungkin menganggapnya sebagai beban yang tidak perlu, dan pada akhirnya memberontak dan membantai banyak sekali Robloxian. Nosferatu menyadari bahwa hierarki vampir sekarang memburunya karena pengkhianatan. Menarik perhatian The Spectre yang memanfaatkan kesempatan itu. Seorang agen misterius di bawah The Spectre yang membawa simbol alkimia fosfor yang berulang kali terlihat di beberapa lokasi dan killer kayak torso Asuren dan topi Fosforus mendekati Nosferatu. Mereka menawarkannya kesempatan yang menggiurkan namun samar, perayaan dan hasrat tanpa batas sebagai imbalan untuk memasuki dunia Forsaken untuk jadi budak The Spectre. Nosferatu menerima tawaran itu dan membawa Masquerade bersamanya. Striga mengaku bahwa dia telah menjadi orang bodoh yang celaka karena melawan Masquerade, dan identitas sebenarnya dari Masquerade tetap tidak diketahui. Nosferatu masuk ke Forsaken, memulai sebagai seorang NPC penjaga toko, tinggal di bawah lobi di kamarnya, dan dihiasi dengan simbol yang sama dengan yang dibawa oleh agen tersebut. Di sana, ia memainkan organnya sampai didekati lalu berhenti, berbalik ke arah player dan menyapa player dengan kesombongan yang kuat. Ia menganggap player sebagai buang-buang waktu yang menyedihkan karena mengganggu musiknya dan menjadi lebih meremehkan jika player tidak mampu membeli barang dagangannya atau gagal menyuapnya. Nosferatu kemudian memasuki persidangan sebagai killer, menggunakan keterampilan vampirnya bersama dengan kode berdarah yang diberikan oleh The Spectre. Peta pribadinya, Bloodfell Manor, berfungsi sebagai sarangnya, di mana beberapa simbol alkimia fosfor ditandai di seluruh area tersebut. Striga mengaku telah melihat agen pembawa simbol tersebut dan mengingatkan kata-kata terakhirnya, dosa kerakusan. Dia memperingatkan bahwa sebagai pengikut Dracula, dia dan vampir lainnya yang disebut vampir sejati dan Nosferatu semuanya mencari Necrobloxicon, percaya bahwa itu dapat mematahkan kutukan kuno mereka. Mereka mungkin tidak menyadari bahwa buku itu saat ini tertanam di bahu kanan Slasher yang diambil selama penawanan Slasher di area 51, dan bahwa buku itu sekarang memanipulasinya dengan berbicara dengan suara ibunya dan mendesaknya untuk membunuh. Tidak diketahui apa yang akan dilakukan para vampir jika mereka mengetahui bahwa Slasher memiliki Necrobloxicon, atau bagaimana Slasher akan bereaksi setelah mengetahui bahwa mereka mengejarnya. Namun telah dikonfirmasi bahwa jika Nosferatu dan Slasher bertemu, itu akan menghasilkan pertempuran darah. Slasher mungkin memiliki keuntungan secara keseluruhan karena Nosferatu secara kanonik lebih lemah daripada killer lainnya dari Robloxian lain, yaitu para survivor. Sedangkan Slasher tidak hanya lebih kuat dan tidak kenal lelah, tetapi juga secara efektif abadi dan dapat bertahan hidup selama bertahun-tahun tanpa makan ataupun air. Ada beberapa hal menarik dari killer Nosferatu ini. Nama Nosferatu diambil dari nama Count Orlok dalam film vampir Jerman tahun 1922 berjudul Nosferatu.
Any Symphony des Grounds. Meskipun penampilannya tidak menyerupai karakter tersebut, model Nosferatu kemungkinan terinspirasi oleh trope master Grimm dari Hollow Knight. Cake Lebox yaitu perancang Nosferatu menggunakan Grimm sebagai foto profil X-nya. Kutipan pembeliannya kemungkinan besar merujuk pada episode SpongeBob SquarePants Graveyard Shift, di mana Squidward bertanya kepada ikan yang dianggap sebagai Slinging Slasher, dan kemudian layar berubah menjadi gambar Nosferatu yang menyalakan dan mematikan lampu. Nosferatu adalah pembunuh pertama dan saat ini satu-satunya yang memiliki kemampuan untuk melukai dirinya sendiri. So itu dia untuk pembahasan Nosferatu Forsaken di video kali ini. Sebenarnya masih ada banyak killer lagi yang belum rilis dalam Forsaken yang belum gue bahas. Kalau kalian setuju gue lanjut untuk pembahasan killer dan mungkin survivor dalam Forsaken, bisa like dan komen di bawah ya. Jadi terima kasih udah nonton, jangan lupa follow TikTok dan Instagram saya Clay Rafa. Gue di sini dan bye. Ah,